Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema menyatukan frekuensi batinmu dengan mantan, agar pagi, sore, siang, malam dia selalu terbayang-bayang kamu. Nah, jadi sesungguhnya kan ikatan batin kita dengan mantan itu sudah terbangun. Saya sering mengatakan yang namanya ikatan batin itu sampai kapanpun akan selalu ada. Orang tua bisa saja tidak bertegur sapa dengan anaknya. Karena apa? Anak-anaknya mungkin kecewa karena mereka menganggap orang tuanya lebih condong kepada saudaranya yang lain. Kok adiknya dibangunkan rumah, dibelikan mobil, dibangunkan usaha, sementara dia dilepaskan begitu saja. Nah, kekecewaan anak itu bisa saja membuat mereka tidak mau bertegur sapa dengan orang tuanya. Ada tuh yang seperti itu. Tetapi ikatan batin antara anak dan orang tua ini selamanya akan selalu dan tetap ada sampai kapanpun juga. Ya. Nah, sekarang ikatan batin itu contohnya ya, biarpun jarang atau tidak pernah bertegur sapa dengan orang tua, kita bisa merasakan apapun yang mereka rasakan. Misal orang tua ini sedang sakit, kita bisa merasakannya. Ya, nanti tiba-tiba kita mencoba mengintip media sosial saudara kita, ternyata orang tua sedang sakit. Itu namanya ikatan batin. Ya, apalagi kalau memang kedekatan itu selalu terjaga, dengan orang tua komunikasinya selalu bagus ya. Mereka menyembunyikan sesuatu pun, misal mereka sedang sakit, tidak ngasih tahu kita, kita akan tetap tahu. Kan bisa saja orang tua, jangan dikasih tahu kakakmu, nanti tidak kepikiran dan seterusnya. Mereka sembunyikan, kita tetap bisa tahu karena ikatan batin. Ya. Dan ikatan batin itu ya, semakin lama itu akan semakin menguat. Beda dengan ikatan tali, kena hujan, kena panas jadi rapuh. Ikatan batin tidak demikian. Semakin lama, ikatan batin itu akan terus semakin menguat. Nah, sekarang bagaimana caranya ya agar frekuensi batin kita dengan mantan ini bisa betul-betul menyatu ya. Kalau frekuensi batinnya betul-betul menyatu, otomatis mantan jadi pagi, sore, siang, malam terbayang-bayang kita terus tuh. Ya kalau terbayang-bayang terus selama berhari-hari, selama berbulan-bulan ya lambat laun pertahanannya akan jebol sendiri itu. Dia berusaha bertahan kan agar jangan sampai menelpon kita, jangan sampai menemui kita. Tapi kalau kita akan muncul terus ya, membayang-bayangi hidupnya terus ya, artinya bukan kita menguntit dia, ngikuti dia, bukan. Tetapi kita itu selalu muncul di dalam benak dan pikirannya, otomatis tuh pertahanannya akan jebol ya, akan bubrah tuh. Kalau sekarang dia bisa bertahan untuk biarpun kangen tidak mengontak kita, tetapi ketika pertahanan ini jebol dan bubrah, maka otomatis dia akan berusaha menghubungi kita dan dia akan muncul kembali dalam kehidupan kita ya. Nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama
Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, sekarang bagaimana caranya menyatukan frekuensi batin itu? Ya, caranya adalah coba sekarang kita ketemu mantan, mungkin backgroundnya sama-sama tidak saling mengenal. Tiba-tiba kita ketemu berkenalan. Kita naksir dia. Coba diingat-ingat. Apa yang kita rasakan pada saat itu. Dan yang paling penting, apa yang menjadi doa-doa kita pada saat itu. Ya, kita sudah sering membahas berdoa dalam bahasa apa saja. Ya, tidak harus berdoa dalam bahasa Arab. Misal kalau berdoa dalam bahasa Arab kita tidak ngerti artinya. Boleh tidak kita berdoa dalam bahasa yang kita mengerti? Boleh. Allah itu yang menciptakan semua bahasa. Bahkan sebuah doa yang tidak terucapkan dengan lisan, ada di dalam hati pun, Allah Maha Tahu. Allah Maha Mengerti. Wa kanallahu sami'an alima. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Jadi Allah tahu apa yang jadi doa di dalam hati kita. Maka ketika kita sudah ingat nih, oh dulu saya selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah ia milikku, jatuh cintakanlah ia kepadaku. Nah, kira-kira kita berdoa pada saat itu dengan doa demikian. Kalau kita ingin menyatukan kembali frekuensi batin kita dengan mantan, artinya sekarang ikatan batinnya sudah ada. Tetapi belum sampai pada tingkat membuat mantan menghubungi kita kan. Padahal dulu tidak cuma menghubungi, bahkan dia bersedia menerima kita, bahkan dia menghubungi kita setiap hari, bahkan kalau 1 jam saja kita terlambat menjawab WA-nya, dia sudah muring-muring, sudah marah-marah. Karena apa? Frekuensi batinnya itu menyatu pada saat itu. Nah, sekarang ikatan batinnya kuat, tapi frekuensi batinnya agak beda. Ya, frekuensi batin itu kalau kita ibaratkan frekuensi radio, ya beda sedikit saja, beda 0,5 apa tuh megahertz mungkin begitu ya. Sudah suaranya mungkin sudah samar-samar. Apalagi kalau bedanya bisa sampai 2 MHz, sudah dapat frekuensi radio lain, kan begitu. Nah, jadi sekarang itu frekuensi batinnya sedang masuk ke frekuensi yang berbeda. Ya, tapi ikatan batinnya masih ada. Nah, sekarang frekuensi batinnya dikembalikan nih, biar sama. Biar menyatu kembali. Nah, cara yang paling mudah adalah memanggil perasaan kita pada saat mantan dan kita sedang pendekatan dulu. Ya. Nah, itu kan ketika kita bisa merasakan apa yang kita rasakan pada saat itu, secara otomatis frekuensi batin kita dengan mantan itu akan bersatu kembali. Ya. Satu itu. Kemudian yang kedua adalah dengan membaca doa yang paling sering kita lafazkan saat masa-masa itu. Ya, jadi misal kita berdoa tadi agar mantan mencintai kita, agar mantan perhatian kepada kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita berdoa, ya, kemudian dengan dilandasi rasa seperti kita dalam proses pendekatan kepada dia. Itu kan rasanya betul-betul murni pada saat itu, tidak seperti sekarang, rasanya kacau balau. Kalau kita pilah-pilah ada, rasa yang seperti itu ada pada saat kita pendekatan, tetapi tercampur dengan rasa jengkel, rasa benci, rasa kesal, rasa kecewa, tetapi butuh dan seterusnya. Jadi kacau balau frekuensinya. Nah, kalau ini bisa kita hilangkan, nah kita kembali kepada rasa yang kita rasakan pada saat kita mendekati mantan dulu, ya, diikuti dengan membaca doa yang paling sering kita baca saat kita mendekati mantan dulu.
insya Allah frekuensi kita dengan mantan akan menyatu kembali. Kalau frekuensi kita dan mantan menyatu kembali, maka insya Allah mantan akan terbayang-bayang kita terus pagi, sore, siang, malam, seperti halnya dulu. Kalau kita 1 jam saja terlambat untuk menjawab WA dari dia sudah rasanya kacau balau. Ya, kalau itu yang dia rasakan, maka insya Allah dia akan muncul kembali di dalam kehidupan kita. Ditambah lagi, ya, ketekunan kita kan di dalam berdoa dan keyakinan kita bahwa mantan ini masih jodoh kita, maka insya Allah mantan tidak akan kemana-mana. Nah, karena itu setiap doa itu harus dilandasi dengan keyakinan bahwa apa yang menjadi doa kita ini terkabul. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.